Selamat pagi semuanya. Mungkin mengulang dulu pelajaran yang sudah kita lalui kemarin, yaitu gerak dasar tari Jawa. Gerak dasar tari Jawa mungkin banyak yang paham karena dari banyak data, yaitu dari YouTube maupun dari data Google yang lainnya. Mungkin di sana keterangannya masih kurang jelas atau kurang lengkap. Maka akan saya ulas sedikit, minta tolong supaya teman-teman semuanya bisa mencatat. Kita mulai dari pengantar atau pengertian gerak dasar tari Jawa, yaitu rantoyo, yang artinya gerak dasar tari Jawa dari kata rante dan toyo. Rante itu sebuah rangkaian yang kemudian dirangkai, toyo itu tarian. Nah, rangkaian tarian itu dari dari gerak-gerak dasar untuk tarian apa saja nanti. Makanya yang paling pertama yaitu kita mulai dari dasar. Kalau dasarnya sudah bagus, nanti akan bisa ketemu tarian-tarian yang lain, untuk mengikuti akan bisa lebih mudah, saya kira seperti itu. Rantoyo atau gerak dasar tari Jawa itu dibagi menjadi 3. Tari putri, tari putra alus, kemudian yang ketiga putra gagah. Semuanya nanti bisa menyeluruh untuk gerak-gerak yang lainnya, karena di sana terdapat berbagai macam gerakan dari halus, paling halus sampai paling kasar. 3 ini akan dibagi lagi. Tari putri itu ada putri alus atau luruh, L-U-R-U-H, luruh, dan putri lanyap. Alus itu yang gerak-geraknya halus, ya, mengambil sampur, ya. Ini geraknya lebih kecil dan halus, ya. Untuk lanyap atau lebih tegas seperti Sri Kandi. Nah, tari putri lanyap bisa dilihat karakternya dari kepala. Mulai dari luruh itu agak menunduk, kemudian kalau lanyap agak naik. Nah, itu, ya. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke putra alus. Kalau putra alus juga sama, ya. Dari tari putri tadi, untuk kuda-kuda atau tanjak, kalau dalam tari Jawa namanya tanjak, ya. Itu kecil begini, ya, atau hampir mepet begini, ya. Nah, ini tanjak kanan, jadi yang kanan itu lurus, yang kiri itu di belakangnya dekat dengan jempol atau ibu jari. Ya, kalau dibalik tanjak kiri tinggal begini dibalik, atau yang namanya ingset. Ingset itu pindah. Nah, pindah dari tanjak kanan ke kiri, itu namanya ingset. Ya, tanjak. Nah, kalau putra alus, ini tanjaknya atau kuda-kudanya ditambah. Nah, ini posisi adek atau posisi sikap sempurna itu harus tegap, ya. Kita belajar itu namanya proses, ya. Nggak perlu malu untuk memperkenalkan atau melestarikan budaya kita sendiri, ya. Itu untuk pegangan Anda. Kembali lagi ke putra alus, ya. Ke putra alus. Ini jaraknya 1 tekel aja. 1 tekel, ya. Nah, ini sekitar 1 tekel. Kuncinya untuk tari Jawa itu jari-jari itu diangkat atau lentik, ya. Jari-jari diangkat. Nah, jari-jarinya diangkat. Tidak nempel. 1 tekel. Untuk putra alus. Saya ulang lagi, untuk ingset sama. Namanya sama, ya, pindah. Nah, pindah ingset kiri ke kanan. Nah, ini ingset namanya. Dicatat, ya. Kemudian langsung menuju ke putra gagah. Putra gagah ini 2 tekel. Ya, 2 tekel. Tarian remo termasuk putra gagah karena tanjaknya atau kuda-kudanya 2 tekel. Nah, ini. Nah, kalau sudah paham, ya, tentang tanjak atau kuda-kudanya, kalau kuda-kudanya sudah jelas,
Nah, nolehnya tinggal dikurangi volume geraknya saja. Tari putri, tari putra alus, putra gagah. Noleh putri, noleh alus ya agak besar sedikit, noleh gagah lebih lebar lagi. Nah, itu tolean. Kalau gedek didorong kepalanya, nah itu gedek. Gedek kanan, gedek kiri. Nah, kepala saja itu ya. Itu masih ada lagi kepala. Kalau untuk putra gagah ada yang namanya banteng gambul. Jadi seperti bentuknya banteng, kepala banteng yang sedang gambul itu. Nah, nanti dikolaborasikan dengan gedek. Nah, itu banteng gambul. Ada yang namanya lagi bahasa Jawa ya, ulong langi, seperti ular yang sedang berenang, ngelangi berenang ya. Nah itu semuanya ada di situ, di baik tari putri, putra alus maupun putra gagah. Kemudian kalau sudah untuk kepala, kita masuk ke gerak tangan. Gerak tangan. Ini yang namanya ngiting. Nah, kalau digerakkan berarti bisa dikolaborasikan dengan ukel. Kalau ini namanya ukel melumah atau dibuka ukel melumah. Kalau dikembalikan jadi ukel utuh. Kembali ya, bisa diulangi. Ukel melumah, kembalikan jadi ukel utuh. Ini ngiting. Nah, kalau tinggal diajukan sedikit, itu namanya nyempurit. Biasanya dipakai untuk putra alus yang cakra atau putra alus yang madya, yang lebih tegas gitu. Itu ya, sama. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ada ngiting, nyempurit, ada yang namanya ngerayung. Ini harus ditekuk, nggak cuma lurus gini. Kalau digerakkan nanti bisa bermacam-macam, bisa maju, mundur, bisa dipakai ukel, kembalikan menjadi ngerayung lagi, atau kalau di Jogja namanya ngeruji ya, di Solo atau Surakarta itu ngerayung. Itu ya, bisa dikembangkan kalau gerak yang lainnya dengan tangan dua. Nah, ngerayung, ngiting, buka ukel, kembali, seblak. Ya, ini ambilnya dengan tangan ini ke badan lalu di seblak. Nah, disebelakkan. Seblak. Ada juga kebiok dan kebiak ya. Biok. Kebiak dikebiakkan. Biak. Nah, kebiak. Nah, kalau dikolaborasikan dengan tangan kanan maupun kiri, yang satunya bisa lurus. Kebiok, kebiak. Kembali ke tengah, lepas, kolaborasikan dengan yang lain, seblak. Nah, sudah dapat apa? Ngiting, nyampurit, ngerayung atau ngeruji, seblak, kebiok, kebiak. Oh, sudah ada 6. Yang kepala, gedek, banteng gambul, tolean. Oh, sudah ada 9. Nah, belum yang lain ya. Nah, kemudian kita langsung masih ada di tangan, itu paling banyak ya di tangan. Ulap-ulap. Nah, ini ulap-ulap. Nah, supaya geraknya juga bagus ya, bukan hanya sekedar tangan kanan, tapi bisa dikembangkan dengan tangan kiri. Yang satunya ngiting, satunya gini, ulap-ulap. Lalu ngiting, tawing. Ini namanya tawing. Ulangi ya, ini ulap-ulap, ini tawing. Bisa dikembangkan tangan kanan diganti, kebalikannya tangan kiri. Ulap-ulap kiri, tawing kiri. Kembali ulap-ulap kanan, tawing kiri. Yang ini ulap-ulap, yang ini tawing. Tawing, T-A-W-I-N-G. Ulap-ulap, tawing. Kalau putri bagaimana? Ya tinggal dikecilkan aja. Ya, tanjaknya atau kuda-kudanya diperkecil, ulap-ulap. Nah, ruang dari sikutnya ini, ruang geraknya, volumenya juga diperkecil. Gedek, kembangkan dengan gedek ya. Gedek, ya, tawing. Ingset kiri, ingset. Pindah ulap-ulap
masih kecil. Kalau nanti alus ini agak besar. Alus ya. Tawing. Sekarang gerakannya sama, tapi putra alus ya, agak besar tanjaknya. Adeknya atau posisi sikap sempurnanya masih tetap sama, yaitu ndegek atau tegap. Agak besar sedikit, dan ini agak dibuka ruangnya supaya kelihatan lebih gagah. Kalau putri gagah juga ada, tapi badannya aja. Ulap-ulap, tawing. Ini hanya ulap-ulap dan tawing aja, ya, sudah kelihatan ya. Nah, untuk gagah, putra gagah diperbesar lagi. Ulap-ulap, tawing. Nah, ini jadi ketemu lagi namanya ngepel. Ketika masuk ke materi gagah, ketemu ya namanya ngepel. Ngepel itu mengepal. Ini tetap pergelangan tangan selalu ditekuk. Bukan lurus gini, ini ditekuk. Nah, namanya kambeng. Ini kambeng. Dicatat ya, kambeng. Nah, ada lagi yang namanya untuk raksasa itu, nah, ini kalang tinantang, yang ini boyo mangap ya, ini boyo mangap, nogo rangsang, boyo mangap atau nogo rangsang. Nah, ini tanjaknya ini seperti ini. Nah, sekarang dari isi itu saja dulu, tinggal diatur temponya. Nah, temponya itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Dari pola gedek saja, temponya bisa diperpelan, diperhalus, kemudian bisa dipertegas. Nah, untuk gagah juga begitu. Hop, buka, hop, hop, buka, buka. Nah, saya kira sampai di situ dulu, ya, sampai di situ dulu. Saya ulang kembali tadi, catat kita mulai dari ada 3 ya bagiannya untuk gerak dasar tari Jawa, itu dibagi menjadi 3, tari putri, tari putra alus, dan putra gagah. Putri itu dibagi menjadi putri alus dan atau putri luruh dan putri lanyap. Yang ini juga sama, putra alus dan putra lanyap. Yang ini putra gagah. Gagah ini bermacam-macam juga ada yang gagah halus, juga ada gagah yang kasar, juga berangasan atau kasar juga ada. Nah, tadi yang sudah masuk dalam materi saya itu ada ulap-ulap, yang lainnya ada gedek dan seterusnya. Ada ulap-ulap, ada tawing. Tinggal nanti dikembangkan dalam video Anda, harus kelihatan ya. Bisa atau nggak bisa harus dicoba. Bisa atau nggak bisa harus dicoba ya. Putri di agak mepet ya. Ini tumitnya dekat dengan ibu jari ya, sejajar nih, sejajar. Kemudian kalau putra alus tinggal ditambah sedikit, yaitu 1 tekel. Kalau putra gagah 2 tekel. Nah, lalu kunci utamanya untuk gerak Jawa, tari Jawa, yaitu lututnya itu harus selalu buka ke samping, bukan ke depan. Nah, kalau ini untuk pencak silat ya, kuda-kudanya ya. Nah, kalau ini buka ke samping dan selalu postur untuk tubuh selalu adeknya atau sikap sempurnanya tegap. Kira-kira sampai di situ dulu. Terima kasih. Bisa ketemu lagi nanti ya, waktu nanti bisa dicoba untuk bergerak